Pemirsa, intens investigasi. Surprise, putusan perceraian ternyata bukanlah akhir dari drama kehidupan Ruben Onsu dan Sarwenda. Setelah sekian lama memilih diam dan menjaga privasi, kini keduanya seolah saling buka kartu dan membongkar tabir rahasia rumah tangga yang selama ini tersimpan rapat. Lantas seperti apa usai pengakuan Sarwenda di podcast Denny Sumargo, kini yang ada justru memicu rentetan serangan balasan dari Ruben Onsu. Lalu, seperti apa? Ruben tiba-tiba membantah keras pernyataan tersebut dan justru menyinggung adanya sosok pembisik yang disebut ikut memengaruhi kedua putrinya. Siapa sebenarnya sosok yang dimaksud Ruben? Benarkah ada pihak lain yang ikut masuk ke dalam dinamika keluarga mereka? Di tengah perang pernyataan yang semakin panas, mengapa nama Denny Sumargo justru ikut terseret? Benarkah sang podcaster dituding berpihak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Putusan perceraian ternyata bukanlah akhir dari drama kehidupan Ruben Onsu dan Sarwenda. Setelah sekian lama memilih diam dan menjaga privasi, kini keduanya seolah saling buka kartu dan membongkar tabir rahasia rumah tangga yang selama ini tersimpan rapat. Aksi saling lempar sindiran ini bermula dari pengakuan blak-blakan Sarwenda di kanal podcast Denny Sumargo, tempat ia membeberkan satu persatu fakta versinya ke hadapan publik. Tak butuh waktu lama bagi Ruben Onsu untuk melancarkan serangan balasan. Lewat sesi live pribadi, Ruben akhirnya membongkar sisi lain yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Salah satu poin paling memanas terjadi saat merespons pernyataan Sarwenda yang mengklaim bahwa kedua anak perempuan mereka kerap mengalami tantrum lantaran keberadaan anak laki-lakinya, Bertrand Peto. Sontak saja, Ruben Onsu membantah keras tudingan tersebut. Ruben justru balik menuding bahwa penyebab utama kedua anaknya sering tantrum bukanlah karena kehadiran Onyo, melainkan akibat adanya campur tangan dari sosok pembisik yang sengaja memengaruhi pikiran anak-anak mereka. Jadi tantrum, iya gara-gara siapa pembisiknya? Maksudnya. Ngakak deh pokoknya. Lu si Onyo sekolah, pernah gak lo ngantor? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Serangan balik Ruben Onsu dalam sesi live-nya kian tajam dan menguliti satu persatu persoalan finansial serta dinamika pernikahan mereka. Kali ini, Ruben terang-terangan menyinggung keluhan Sarwenda yang merasa lelah dan berat membiayai cicilan rumah baru yang padahal baru berjalan selama 6 bulan. Dengan nada emosional, Ruben membandingkan beban cicilan singkat tersebut dengan perjuangannya mempertahankan bahtera rumah tangga selama belasan tahun. Ruben mengaku bahwa selama 11 tahun membina pernikahan bersama Sarwenda, dialah pihak yang harus terus-menerus sabar, bertahan, dan mengalah menghadapi tabiat Sarwenda yang menurutnya selalu ingin menang sendiri. 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus, jadi ngerasa menderita. Aksi saling buka rahasia dapur antara Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya kian liar dan menyentuh ranah keluarga besar. Setelah Sarwenda mengungkit tudingan perselingkuhan Ruben pada tahun 2017 silam, Ruben balik membalas dengan membongkar insiden mengejutkan yang pernah terjadi di dalam internal keluarga sang mantan istri.
Secara mengejutkan, Ruben mengungkap bahwa orang tua Sarwenda ternyata pernah nekat pergi dan meninggalkan rumah akibat sakit hati oleh perkataan yang dilontarkan oleh Sarwenda sendiri. Mak bapaknya aja dilawan. Tanya dong, mak bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Nah, dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Gue yang persatukan lagi. Tak berhenti pada urusan masa lalu, Ruben Onsu juga menyoroti rencana besar Sarwenda yang kabarnya akan memboyong kedua putri mereka untuk berlibur atau menetap di luar negeri pada tahun ini. Ruben mengaku dibuat heran sekaligus bingung dengan rencana keberangkatan tersebut. Pasalnya secara prosedur, hukum, dan administrasi imigrasi, proses penerbitan visa untuk anak di bawah umur mutlak membutuhkan dokumen persetujuan serta tanda tangan dari kedua orang tua kandung. Namun, hingga saat siaran langsung tersebut bergulir, Ruben mengaku sama sekali belum ada pihak dari Sarwenda yang menghubungi atau meminta izin resmi kepadanya selaku ayah kandung. Kalau nggak salah dia tahun ini pergi keluar negeri deh, kemana gitu ya. Harusnya tuh tanda tangan itu harus izin dua-duanya, kok gue nggak tanda tangan ya. Apa tahun ini mereka ada pergi kemana itu ya? Ada keluar negeri deh kalau nggak salah, ntar netizen pasti ngasih tahu deh. Harusnya kalau tanda tangan visa itu harus dua-duanya tuh. Selanjutnya, Denny Sumargo blak-blakan usai, dituduh berat sebelah dan diintervensi kubu Ruben Onsu maupun Sarwenda. Seperti apa balasan menohok Densu yang sebut punya etika dan tak asal bicara? Simak penjelasannya tetap di sini. Meninggalkan Ruben Onsu yang terus membongkar deretan fakta baru, sorotan publik kini mendadak bergeser ke sosok konten kreator kondang Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu ini mendadak jadi sasaran empuk perbincangan panas netizen usai memfasilitasi wawancara Sarwenda serta pihak Ruben Onsu di kanal podcast miliknya. Suasana kian memanas saat Denny Sumargo mengunggah postingan terbaru di media sosial dengan caption singkat bertuliskan hahaha lengkap dengan emotikon tertawa. Sontak saja, unggahan tersebut langsung diserbu. Ribuan komentar netizen yang menilai Densu tidak netral dan bersikap berat sebelah saat melontarkan pertanyaan kepada kedua belah pihak. Salah pilih guys ya bang. Podcast yang di sebelah guestnya lebih beradab dan nyambung. Makanya jangan berat sebelah bang. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa, wah hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya, biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak.
Pemirsa Intens Investigasi, seperti yang ramai diperbincangkan sebelumnya, Sarwenda sempat melayangkan tuduhan terbuka melalui unggahan di akun sosial media pribadinya. Dalam narasi tersebut, Sarwenda menyebutkan bahwa Ruben Onsu diduga melakukan perselingkuhan pada tahun 2017 silam. Bahkan disinyalir rela menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis demi wanita selingkuhannya itu. Guna meluruskan tuduhan berat yang bergulir liar, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu memberikan klarifikasi tegas mengenai duduk perkara yang sebenarnya. Minola membeberkan bahwa isu perselingkuhan yang diungkit Sarwenda sejatinya berawal dari perselisihan sepele terkait jadwal perpindahan rumah yang tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan. Saat situasi di rumah tengah memanas, Ruben Onsu sedang berada di dalam kamar mandi. Di momen itulah, Sarwenda meluapkan emosinya dengan berteriak dan melontarkan tuduhan kata selingkuh. Atas dasar dinamika tersebut, Minola Sebayang menegaskan bahwa polemik dan intrik masa lalu seperti ini sejatinya sudah sangat tidak relevan untuk terus digoreng, diperpanjang, ataupun diperdebatkan di ruang publik. Pasalnya, hubungan hukum dan ikatan pernikahan antara Ruben Onsu dan Sarwenda telah resmi berakhir secara sah melalui putusan perceraian di pengadilan. Ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah, udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah, Ruben mengatakan sudah diurus semuanya. Dia desak terus. Ruben bilang udah diurus. Mana nomor kontaknya? Udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana? Ben itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang. Bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket, Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian karena ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan, kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu. Saya tidak ngomong apapun, untuk orang yang percaya bahwa Ruben tidaklah berselingkuh, pasti akan percaya. Jadi sebenarnya kita nggak usah lagi berpolemik lagi. Perselingkuhan itu kalaupun memang misalnya ada, sekali lagi jangan dipelintir, kalaupun memang ada, faktanya kan tidak pernah dibuktikan. Ya, tapi kita anggap aja, kita percaya dengan apa yang disampaikan. Ini kan sudah masa lalu. Ini kan sudah selesai. Dengan keluarnya putusan perceraian ini sudah selesai. Tidaklah tepat lagi jika hal ini dibawa di dalam momentum hari ini yang mereka sudah nggak punya hubungan apapun lagi. Kecuali memang ya masih sayang, nggak ngerti saya, ya. Tapi kalau memang udah betul-betul ikhlas, lepas ya ngapain kita membawa peristiwa ketika masih berumah tangga, sementara rumah tangga itu sendiri apapun alasannya kan sudah berakhir. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.